Pada video sebelumnya kita sudah panjang lebar membahas mengenai flux, monogenean parasit yang seringkali disalahartikan sebagaimana white spot, yaitu marine itch cryptocaryon irritant. Nah, bahasan kali ini adalah untuk supaya kita semua bisa memahami perbedaan antara flux dengan apa yang kita kenal sebagai white spot, cryptocaryon irritant, marine itch. Dan kita akan memperluas bahasan kita pada kali ini mengenai white spot, tidak hanya terhadap marine itch, yaitu white spot yang kita kenal, tetapi juga spot lainnya, white spot lainnya, yaitu Oodinium velvet, dan juga yang kita kenal sebagai clownfish brocklinella. Selamat datang di Magna Reef Solution. Kita akan masuk dalam bahasan mengenai white spot. Dan sebelumnya kita akan melihat dulu tayangan mengenai sebuah video klip tentang kehidupan di bawah laut dan juga kehidupan di sebuah akuarium. Kalau ikan-ikan ini mengalami infeksi parasit, katakanlah sebagaimana white spot. Dan kita semua mungkin sudah tahu mengenai siklus hidup daripada white spot, ya, marine itch. Jadi ada fase berikutnya ketika dia sudah menginfeksi ikan, maka dia akan menuju pada fase berikutnya, di mana dia akan menjadi protomon dan kemudian menjadi tomon. Dan kemudian dia akan membelah diri menjadi tomids. Nah, bila ikan yang terinfeksi itu ada di sini, kira-kira di mana? Kalau di lautan itu fase berikutnya. Tentu saja bisa terbawa arus, entah kemana, posisinya ada di mana. Ketika dia masuk pada fase berikutnya, mungkin dia juga sudah tidak pada tempat yang sama. Dan itulah sebuah sistem terbuka lautan di mana ikan-ikan kita kenal seakan-akan terbebas dari parasit-parasit. Padahal ikan-ikan itu juga mengalami banyak permasalahan, bukan hanya parasit seperti white spot, tetapi juga bermacam-macam penyakit seperti infeksi bakteria, fungus, virus, dan lain-lainnya. Dan di video ini adalah sebuah sistem yang tertutup. Saya sudah minta izin yang punya video ini, yang punya akuarium ini, Pak Karl Purba. Nah, kalau salah satu ikan ini mengalami infeksi white spot, kira-kira di mana fase berikutnya? Maka fase berikutnya adalah di tempat yang sama. Karena ini adalah sistem tertutup di mana fase siklus daripada white spot itu akan berputar terus di situ, di sistem yang tertutup, dan akan menginfeksi daripada ikan-ikan yang lainnya. Inilah problematika daripada pemeliharaan ikan di sistem tertutup akuarium laut. Dan kita akan membahas mengenai apa saja yang terkait dengan white spot ini, seperti marine itch yang kita kenal sebagai white spot itu sendiri. Tapi juga kita harus juga memperhatikan bahwa selain white spot itch juga ada yang namanya velvet. Dan velvet ini ternyata jauh lebih berbahaya daripada white spot dari marine itch. Demikian juga dengan clownfish brocklinella. Kita akan membahas satu persatu. Parasit-parasit daripada marine itch, velvet, dan brooklyn yang kita kenal sebagai brocklinella. Maka pada marine itch, yaitu white spot,
itu parasitnya adalah Ciliate protozoa. Dan namanya adalah Cryptocarrion irritans. Dan pada velvet, dia bukan jenis Ciliate protozoa, tetapi dia adalah Dinoflagellata. Jadi alga protozoa. Jenis Amyloidinium ocellatum. Untuk yang di akuarium, di air laut. Untuk Broclinella, Ciliate-nya adalah protozoa dan parasitnya adalah Broclinella hostilis. Dan Broclinella hostilis ini dekat dengan subfamili dari Amphiprioninae, yaitu parasit pada clownfish, sehingga sering kali disebut sebagai clownfish Broclinella. Nah, kita akan membahas dan satu-satu mengenai ciri-ciri utama daripada ketiga jenis penyakit yang sangat membahayakan pemeliharaan akuarium laut ini. Ciri utama daripada ketiga macam penyakit ini adalah yang pertama, marine itch. Ciri utama yang bisa membuat kita menyimpulkan bahwa ikan ini terkena white spot itch ataukah velvet ataukah brooklyn adalah pada spotnya. Pada marine itch, white spotnya berupa butiran garam, salt grain. Jadi seperti bintik-bintik garam pada tubuh, pada kepala, pada anggota badan lain. Sementara pada velvet, itu seperti debu kemasan memenuhi anggota tubuhnya. Oleh karena itu disebut sebagai gold dust. Dan pada Broclinella merupakan bintik-bintik yang rapat menyerupai selaput lendir tipis pada beberapa bagian tubuh ikan. Oleh karena itu disebut slim coat. Jadi dengan mengetahui perbedaan ini, perbedaan utama ini, kita bisa memastikan terlebih dahulu bahwa ikan ini terkena parasit yang mana? Marine itch, velvet, atau brooklyn. Sehingga pada saat kita memahami bahwa ikan terkena parasit ini, maka kita akan bisa menentukan bagaimana cara treatmentnya. Nah, ini mudah-mudahan cukup jelas terekam gambarnya. Jadi perbedaan bentuk daripada yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau marine itch, white spot itch, ini dia seperti butiran garam, titik-titik pada tubuh ikan. Lalu velvet itu titik-titiknya kecil, rapat, menyerupai debu. Ya, jadi seperti debu keemasan kalau kita sinari dengan lampu. Rapat, ini juga ada di mata. Lalu yang brooklyn, ini menunjukkan seperti banyak lendir, selaput tipis menyelimuti seperti mantel. Nah, inilah yang membedakan bentuk-bentuk spot daripada itch, velvet maupun brooklyn. Jadi dari ciri-ciri ini minimal kita sudah bisa memahami bahwa kita berhadapan dengan parasit apa pada ikan kita. Kalau kita sudah bisa menentukan hal ini, itu akan jauh membantu kita untuk memahami bagaimana cara treatment. Ini saya berikan gambaran yang lebih jelas supaya dapat terekam. Jadi ini itch, white spot itch, marine itch. Jadi saya ulangi lagi, ini ada titik-titiknya seperti butiran garam. Lalu pada velvet, ini titik-titiknya rapat, kecil seperti debu. Jadi dipenuhi seperti lapisan debu. Dan pada Broclinella ini ada seperti slim coat. Jadi ada lapisan tipis merupakan mukus lendir. Jadi di beberapa bagian tubuh ikan. Inilah yang disebut sebagai Broclinella. Nah, saya sampaikan sebuah gambar lagi.
ya, saya menerima gambar ini dari salah satu sahabat customer. Dia mengirimkan gambar yang dia kira adalah white spot, tapi pada kenyataannya inilah flux. Jadi kita harus bisa membandingkan dan membedakan antara Marine Edge, Velvet, Brocklinella, juga flux yang sudah pada video pertama kita bahas secara panjang lebar. Itulah sebabnya pada video pertama saya lebih suka membahas flux terlebih dahulu, supaya kita bisa mendapat gambaran yang jauh lebih lengkap mengenai Cryptocaryon, Velvet maupun Brooklyn, membedakannya dengan penyakit parasit yang bernama flux. Nah, ini juga flux ya, pada tubuhnya ikan spot-spot besar ya, Neobenenidia flux. Ya. Nah, kita akan berbicara satu persatu mengenai life cycle daripada Marine Edge, white spot Marine Edge. Kita sudah sering ya, jadi membahas mengenai life cycle ini. Jadi untuk life cycle daripada Marine Edge, white spot, ini terbagi dalam 4 fase. Ya. Jadi fase pertama ini adalah ketika ikan sudah terinfeksi parasit, disebut sebagai feeding stage, yaitu kita kenal sebagai tropon. Ya, jadi di sini ikan sudah terkena parasit yang disebut sebagai fase tropon. Dia adalah fase feeding stage. Jadi dia memakan sel-sel jaringan lunak daripada insang, ya, fluidnya juga. Setelah fase ini kurang lebih sekitar 3-9 hari, maka dia akan masuk pada fase berikutnya, yaitu fase free swimming pendek, yaitu dalam fase protomon, sebelum dia memasuki fase yang disebut fase tomon. Fase tomon ini adalah fase ensis, fase untuk reproduksi. Jadi setelah dia sekian hari pada tubuh ikan, menginfeksi ikan, maka dia masuk pada fase protomon dan menjadi tomon. Dan pada fase inilah, maka perkembangbiakan reproduksi daripada tomon ini menjadi tomids itu menjadi demikian banyak daripada parasit ini. Dan setelah kurang lebih antara 3 hari sampai dikatakan 30 hari, tapi pada kenyataannya banyak penelitian juga menyebutkan pada fase suhu tertentu proses reproduksi ini bisa sampai mencapai 72 hari. Jadi bisa dibayangkan bahwa waktu ataupun proses daripada reproduksi ini bisa sangat lama. Bisa maksimum sampai 72 hari. Setelah fase reproduksi ini, maka dia akan menjadi fase infektif. Ya. Free swimming yang disebut sebagai teron. Ini adalah fase daripada yang sangat berbahaya, fase infeksi. Ya. Dan fase infeksi ini akan menyerang host, baik ikan yang semula maupun ikan yang ada di lingkungannya. Kalau tadi sebuah video berada pada akuarium dengan jumlah ikan yang banyak, bila satu mengalami proses infeksi ini, dan kemudian fasenya bergulir sampai memperbanyak diri sedemikian banyak dan menginfeksi pada ikan-ikan lainnya. Inilah yang membahayakan dari Marine Edge white spot yang kita kenal. Jadi proses yang paling potensial untuk treatment adalah fase ini. Jadi pada fase teron inilah
maka proses treatment itu bisa dijalankan melalui kolom air. Ya. Kita akan bahas lebih jauh mengenai marine itch, tapi terlebih dahulu kita akan melihat fase yang berbeda, sedikit berbeda dengan marine itch, yaitu life cycle daripada Oodinium velvet. Fase infeksi, ketika dia terinfeksi, maka parasit akan berada pada tubuh ikan dan merupakan fase dia feeding. Dia ada memakan cairan tubuh ikan, sel, dan merusak daripada jaringan ikan. Dan ini sama disebut sebagai tropon, ya, feeding stage atau tropozoites. Nah, setelah dia menginfeksi ikan selama kurang lebih 3-7 hari, maka dia akan masuk pada fase berikutnya, ya. Jadi fase protomonnya mungkin sama, tapi dia lebih cepat menjadi fase tomon, disebut sebagai palmela. Ini adalah fase ensis, yang sama seperti itch juga adalah fase reproduksi. Fase reproduksi ini sama menjadi seperti tomites juga, maka dia akan bereproduksi dengan sangat banyak. Dalam satu tomon ini bisa menjadi sekitar 256 tomites. Jadi bisa dibayangkan bila ikan terinfeksi velvet ini, kemudian prosesnya berjalan, kemudian memperbanyak diri, reproduksi menjadi sekitar satu parasit menjadi 256 parasit baru, maka bisa dipastikan fase free swimming ini begitu banyak parasit di air. Berbeda dengan itch adalah seperti disebutkan di awal, dia adalah dinoflagellata, sehingga fase daripada ini free swimming infected stage ini adalah disebut sebagai dinospor, ya, dinospor, dinoflagellata, spora. Dan ini sangat berbahaya apabila dengan jumlah yang hasil daripada reproduksi ini begitu banyak, lalu menginfeksi ikan-ikan di sekitar daripada ikan awal yang terinfeksi. Maka akan terjadi epidemi yang sangat berat pada akuarium tersebut. Kita lanjutkan pada Broclinella. Berbeda dengan marine itch dan velvet, maka life cycle daripada Broclinella ini langsung. Jadi dia tidak ada fase daripada ensis, ya. Jadi tidak ada fase cis, tetapi dia reproduksinya adalah pada saat dia berada menginfeksi ikan. Jadi fase feeding sekaligus juga menjadi fase reproduksi. Dia reproduksi menjadi banyak, lalu masuk jatuh ke dalam kolom air dan langsung menginfeksi ikan lain. Dan fase ini berjalan sangat cepat. Ya. Jadi fase ini berjalan sangat cepat sehingga apabila ada ikan terkena Broclinella ini, maka sangat bisa dipastikan bahwa ikan-ikan lain juga cepat terinfeksi. Nah, ciri-ciri utama tadi sudah kita tahu. Jadi ciri utama daripada marine itch adalah salt grain, ya, butiran garam. Ciri-ciri utama daripada velvet adalah gold dust, jadi seperti debu keemasan, debu halus. Sementara ciri-ciri daripada Brocklin adalah lapisan tipis, lapisan lendir seperti selaput. Nah, ciri-ciri umum lainnya adalah hampir sama. Jadi ketiga parasit ini yang menginfeksi ikan ini mempunyai ciri-ciri kurang lebih sama, di mana ikan akan mengalami proses gejala-gejala umum, ya. Oleh karena parasit, ketika mereka terinfeksi parasit itu mereka akan membuat kondisi di mana ikan mengalami satu perubahan pada
sel-sel jaringan kulitnya maupun pada insangnya. Kita melihat bahwa seringkali kita melihat bahwa ikan-ikan yang terinfeksi daripada parasit-parasit ini adalah menggesek-gesekkan badan pada substrat. Ya. Jadi ini ciri umum yang biasa didapati. Jadi ikan gesek-gesek badan, kepalanya, anggota badannya pada substrat ataupun benda-benda lain di akuarium. Ciri yang kedua adalah ikan akan mengalami proses bernafas yang sulit. Oleh karena parasit kemungkinan besar juga seperti velvet dan brooklyn itu akan banyak menyerang insang, gill. Jadi sehingga pernapasan respirasi oksigennya menjadi terhambat, bermasalah. Oleh karena kerja daripada insang ini bermasalah. Sehingga ikan-ikan yang terkena parasit ini akan mengalami kesulitan bernapas. Sehingga napasnya menjadi cepat dan berat. Sehingga mereka berusaha untuk seperti mencari udara. Ya. Kadang istilahnya dia sampai mengapung ke permukaan untuk mencari udara untuk bernafas. Lalu ciri lainnya adalah bergerak cepat tiba-tiba secara tidak beraturan. Terutama sekali ini dialami oleh ikan-ikan yang terkena velvet. Jadi ikan tersebut tiba-tiba bergerak sangat cepat, istilahnya seperti tidak terkontrol, melayang-layang. Ini adalah salah satu ciri ikan terkena velvet berat. Ya. Lalu daripada ketiga infeksi ini yang paling sering kita juga bisa simpulkan adalah kalau ikan siripnya menutup. Dan sirip menutup ini bukan hanya karena infeksi daripada ketiga parasit ini, tapi umum. Ikan-ikan terkena parasit lain, infeksi lainnya juga mengalami hal yang sama. Cirinya adalah siripnya menutup. Jadi kalau kita bisa melihat ikan pertama-tama berenang siripnya menutup, kita sudah bisa pastikan bahwa ikan ini bermasalah. Ya. Lalu ikan-ikan yang terkena parasit ini juga bisa mengalami mata berkabut, yaitu cloudy eyes. Ya. Pada bahasan yang lalu mengenai flux juga bisa mengakibatkan ikan menjadi mata berkabut. Dan ketiga parasit ini juga bisa mengakibatkan ikan terkena cloudy eyes. Matanya berkabut, terutama velvet ataupun brooklyn. Ya. Dan oleh karena ikan terinfeksi berat, maka nafsu makan ikan juga menjadi berkurang. Bahkan ada yang sampai berhenti makan. Ya. Apalagi kalau yang insangnya itu sudah terkena infeksi berat. Ikan sudah kehilangan nafsu makan. Lalu ciri berikutnya adalah beberapa bagian daripada siripnya menjadi rusak oleh karena parasit itu memang merusak. Jadi sirip ikan bisa menjadi compang-camping. Jadi sirip menjadi berantakan, rusak oleh karena parasit ini. Berenang menggantung di permukaan, tadi saya sudah sampaikan. Dan yang lainnya adalah kulitnya menjadi kusam, jadi warnanya menjadi pudar atau pucat. Dan ciri yang berikutnya adalah banyaknya lendir. Jadi kita tahu mukus itu adalah lendir ikan itu adalah pertahanan daripada ikan. Jadi ketika ikan terkena parasit, maka ikan akan mengeluarkan lendir. Tetapi banyak juga yang membuat ikan menjadi mati oleh karena banyaknya lendir yang diproduksi untuk membendung daripada parasit. Nah, jadi beberapa ciri umum ini, selain ciri khusus yang utama tadi, itu bisa memastikan kita bahwa ikan ini bermasalah. Dan masalah utamanya adalah pada ciri khusus. Kita bisa menyimpulkan ikan ini terkena AIDS, terkena velvet, atau brooklyn daripada ciri utamanya. Nah, setelah kita bisa menyimpulkan, memastikan bahwa ikan kita terkena parasit, salah satu parasit ini, maka kita juga harus menentukan treatment terbaik daripada infeksi parasit-parasit ini. Kita akan bahas satu persatu.
Untuk white spot marine AIDS, yang terbaik adalah copper. Ya, baik ionic maupun select. Copper ini adalah yang terbaik untuk treatment white spot AIDS. Tapi saya perlu menyampaikan satu hal penting, ya, mungkin agak tidak menyenangkan beberapa orang. Kita harus hati-hati juga menggunakan copper terutama. Ya. Jadi copper ini harus digunakan hanya untuk terapi, pengobatan. Dan pengobatan ini adalah digunakan dengan dosis tertentu, dosis terapeutik, dan juga dengan jangka waktu yang seharusnya untuk treatment itu. Tetapi kita jumpai juga bahwa banyak copper ini sengaja dipakai terus-menerus jangka waktu panjang hanya untuk mempertahankan supaya ikan tidak terlihat terkena parasit. Kenapa saya memberikan perhatian ini? Oleh karena penggunaan copper, berbahan copper untuk jangka panjang, itu sangat berbahaya sekali buat ikan. Karena copper adalah bahan yang sangat toksik. Ketika kita menggunakan copper pada jangka panjang, baik untuk treatment berlanjutan atau untuk pencegahan, maka copper ini akan merusak banyak organ tubuh ikan. Merusak insang, merusak ginjal, merusak limpa, merusak sistem pencernaan, dan merusak kulit. Oleh karena kulit akan teriritasi. Dan oleh karena iritasi pada kulit ini akan menimbulkan kemungkinan penyakit-penyakit lain mudah menyerang ikan. Jadi mohon supaya baik pemilik-pemilik toko, penampung-penampung ikan, janganlah menggunakan copper ini secara sembarangan untuk jangka panjang, karena itu akan mengakibatkan efek yang sangat buruk buat ikan. Lalu pengobatan yang berikutnya adalah CP, ya. CP kebetulan kita juga ada produknya, ya. Jadi CP Medic, ya, ini produk yang cukup kontroversial sampai di Amerika juga. CP chloroquine fosfat. Jadi ini adalah pengobatan yang sangat potensial sekali untuk menanggulangi marine AIDS, ya. Jadi range-nya juga lebih lebar dan lebih aman. Jadi chloroquine ini terbukti dapat menolong banyak ikan yang terkena AIDS. Lalu yang ketiga adalah hyposalinity. Jadi hyposalinity ini proses treatment hyposalinity ini adalah treatment yang umum, ya, yang bisa dilakukan. Nah, yang menarik adalah poin 4. Menggunakan peroksid plus PAA. PAA itu peracetic acid, ya. Pada video yang lalu saya juga sudah sempat menyinggung mengenai PAA ini. Jadi PAA ini adalah formula yang sangat efektif untuk marine AIDS. Lalu yang berikutnya adalah transfer method, ya. Mungkin kita tahu istilah ini banyak dipakai untuk proses metode untuk tank transfer, ya. Jadi ikan dipindah-pindahkan di air dengan baru. Nah, ini sangat juga potensial untuk treatment daripada AIDS. Lalu yang berikutnya adalah formalin. Jadi formalin ini bisa digunakan sebagai dip maupun bat. Jadi bisa pada treatment jangka pendek. Karena perlu diingat juga mengenai formalin ini, pada saat kita menggunakan formalin, maka aerasi harus ditambah, karena formalin ini akan mengikat oksigen. Ya. Lalu yang ketujuh adalah ionic copper digabung dengan proses hyposalinity. Jadi ini juga sangat potensial untuk menyembuhkan ikan yang terkena AIDS. Dan yang kedelapan adalah ionic copper dengan formalin. Nah, itu adalah urutan daripada treatment yang bisa kita lakukan, obat-obatan yang kita bisa gunakan untuk treatment AIDS.
Dan ini yang saya sampaikan adalah treatment pada proses karantina. Ya. Lalu kita melihat untuk infeksi velvet, maka pada urutan pertama yang saya cantumkan adalah peroksid. Kenapa bukan Cooper? Kita tahu bahwa velvet ini adalah parasit yang membunuh dengan sangat cepat. Nanti saya akan masuk pada bahasan mengenai kenapa velvet ini membunuh sangat cepat. Oleh karena itu dia harus ditreatment yang berefek cepat juga. Salah satunya adalah PA, paracetic acid. Ya. Baik yang 5% sampai 15%. Dan yang kedua juga adalah CP, klorokin fosfat. Ya, kita punya juga obatnya. Baik CP maupun SP. SP ini sulfadoksin pirimetamin ya. Jadi kurang lebih efeknya sama dengan kloroquine. Yang ketiga adalah formalin. Jadi formalin juga mempunyai efek yang sangat cepat. Ya. Dan keempat adalah akriflavin. Ya, kita baru dengar nih akriflavin, tapi akriflavin ini sangat baik juga digunakan untuk infeksi velvet. Ya. Lalu yang kelima adalah ionic Cooper, sama digabung dengan formalin. Dan yang keenam adalah Cooper. Dan saya tulis dalam kurung ini kurang efektif. Jadi Cooper ini kurang efektif sebetulnya untuk treatment velvet. Ya. Dan ini bisa diperdebatkan. Lalu yang hipo, di sini ada hiposalinity. Hipo dalam proses hiponya sendiri itu tidak berguna. Sama sekali tidak berefek. Oleh karena apa? Karena parasit velvet itu mampu bertahan pada 3 sampai 45 ppt. Jadi treatment hipo sama sekali tidak berguna. Lalu kita akan melihat treatment untuk Brooklyn. Treatment untuk Brooklyn